Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi pertemuan yang keempat ini. Nah, di pertemuan keempat ini sesuai dengan kontrak belajar, kita akan mempelajari mengenai, framework kode Igniter. Nah, framework kode Igniter ini salah satu framework yang menurut saya, wajib dipelajari mahasiswa ya. Dipelajari oleh mahasiswa. Kenapa? Karena ketika teman-teman belajar sebuah framework itu harus diawali dengan pemahaman konsep yang dasar dari sebuah framework. Nah, di CI ini dia sudah menerapkan konsep dasar dari pemrograman framework. Contohnya di CI dia sudah menerapkan yang namanya konsep MVC ya, artinya model view controller. Nah, ketika teman-teman sudah paham mengenai konsep MVC ini, bagaimana cara kerja model, bagaimana cara kerja view controller, kemudian nanti life cycle-nya seperti apa, terus alur kerja dari CI itu seperti apa. Nah, ketika sudah paham, ketika nanti teman-teman mungkin mau menggunakan framework yang lain seperti Laravel atau nanti kita akan gunakan Express.js, React.js, Vue.js dan lain-lain. Nah, itu akan dapat dengan mudah dipahami ya. Karena memang saya dulu belajar framework itu berawal dari framework CI ini ya. Dan alhamdulillah ketika saya coba framework-framework yang baru dengan basic yang saya pahami di CI ya, yaitu konsep MVC ini ketika saya menggunakan Laravel meskipun life cycle-nya berbeda ya. Nah, itu saya sudah sedikit-sedikit memahami lah, sedikit-sedikit memahami dan ketika saya pelajari lebih dalam ya kita dapat feel-nya ketika menggunakan framework Laravel. Begitu juga dengan framework-framework yang lainnya seperti React.js. Kemudian bahkan saya sudah menggunakan framework untuk pengembangan mobile dengan Flutter dan lain-lain. Ya, nah itu. Nah, begitu juga dengan framework CI ini ya. Framework CI ini ya hampir sekitar 80% mungkin PA-PA di JTI atau jurusan Teknologi Informasi yang berhubungan dengan pembuatan sebuah aplikasi web itu pasti kebanyakan menggunakan framework CI ini ya. Nah, makanya nanti ketika teman-teman mungkin mau mengembangkan sebuah proyek akhir, saran saya memang harus menggunakan framework ini ya. Saran. Karena memang dia kalau dibilang ya framework yang paling gampang menurut saya. Paling gampang dipahami. Jadi ketika teman-teman pengen mengembangkan PA ya bisa cepat sesuai dengan kelebihan dari framework kemarin yang sudah saya jelaskan. Nah, itu. Kemudian di CI ini dia menerapkan yang namanya konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Nah, saya akan bahas satu persatu. Nah, kalau di sini model itu disebutkan bahwa dia berhubungan dengan model bisnis dan data. Ya, jadi intinya di model ini nanti teman-teman akan melakukan query, teman-teman akan melakukan koneksi ke database langsung, ke table yang sudah kita buat. Pokoknya model ini berhubungan dengan database, ya, berhubungan dengan database. Apakah itu kita mau insert, apakah kita mau join, apakah kita mau select, atau delete, atau update. Nah, itu akan dilakukan di model, seluruh query-nya. Ya, seluruh query-nya akan dilakukan di model. Nah, kemudian ada yang namanya controller. Nah, controller. Nah, di sini alur proses dari CI ya itu diawali dari model. Oke, saya contohkan. Di sini saya pengen menampilkan data mahasiswa. Nah, saya buat dulu di dalam model. Select bintang from mahasiswa, ya kan query-nya. Atau kalau di CI nanti akan ada style bagaimana cara mengambil
data menggunakan library dari CI. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, gampangannya di model nanti akan saya buat select bintang from mahasiswa query-nya. Nah, ketika saya sudah query-kan data tersebut, kemudian nanti saya akan buat data tersebut, hasil query tersebut di-output-kan dalam bentuk data, dalam bentuk array atau dalam bentuk JSON, ya. Nah, itu tugas si model. Nah, ketika model ini pengen menampilkan datanya ke user interface atau ke view, dia akan mengirimkan ke controller. Oke, ada 3 data dari table mahasiswa dikirimkan ke controller. Nah, nanti si controller ini akan menghubungkan. Jadi fungsi dari controller itu dia menangani presentation logic seperti dengan pengertiannya di sini, ya. Artinya semua logika dari sistem, contohnya kita pengen mengecek, melakukan pengecekan login, kita pengen melakukan validasi dari form yang di-input oleh user, atau kita pengen melakukan looping, atau kita pengen melakukan, ya pokoknya manipulasi dari logic dari sistem itu kita letakkan di controller. Nah, nanti jadi controller inilah inti dari framework CI ini, ya, inti dari framework CI. Nah, contohnya si controller ini butuh data mahasiswa, ya kan? Butuh data mahasiswa. Nah, nanti controller akan memanggil si model tadi. Oke, saya panggil model mahasiswa tadi untuk digunakan di controller tampil mahasiswa contohnya. Nah, nanti di controller ini akan memanggil data tadi yang sudah kita lakukan query di model select bintang from mahasiswa. Kemudian nanti dia udah di-output-kan dalam bentuk array. Nah, si controller akan mengambil data tersebut, ya kan? Nah, ketika data tersebut sudah diambil oleh controller, nah, biar data tersebut bisa tampil dengan user interface yang bagus, mungkin dengan table, kemudian nanti ada button edit, ada delete. Nah, itu harus dihubungkan ke yang namanya view, ya. Dihubungkan ke yang namanya view. Nah, nanti ketika data mahasiswa tadi sudah sampai ke controller, nanti data yang sudah diambil yang sudah diterima oleh controller ini akan dikirimkan ke view. Nah, data mahasiswa dikirim ke view untuk ditampilkan user interface-nya. Contohnya pengen ditampilkan dalam bentuk table. Ya, berarti nanti di view kita ambil data dari controller, kemudian nanti dia akan di looping, kemudian dia akan dicetak per barisnya seperti apa. Nah, itu. Jadi intinya controller ini adalah penghubung antara model dan view, ya. Kemudian model intinya berhubungan dengan koneksi ke database, query, insert, update, delete, select itu dilakukan di model, ya. Kemudian view dia akan berhubungan dengan yang namanya user interface. Tampilannya seperti apa, kemudian nanti aksinya seperti apa. Nah, itu akan kita lakukan di view, ya. Kita akan lakukan di view. Nah, controller penghubung, ya, penghubung. Ya, analoginya seperti ini. Kita pengen mengirimkan data, kita pengen mengirimkan paket dari PCR ke Masjid Agung An-Nur. Nah, controller ini adalah jembatan siak tadi. Paketnya, datanya diambil dari PCR, kemudian nanti dikirim lewat jembatan dulu, jembatan siak contohnya. Nah, nanti dari jembatan siak itu akan dikirim lagi ke Masjid Agung An-Nur. Nah, itu analoginya ya. Nah, itu konsep dasar dari CI. Jadi teman-teman harus paham dulu. Pokoknya intinya ya tadi yang saya bilang, model berhubungan dengan database, kemudian controller berhubungan dengan penghubung antara model dengan view tadi. Ya, view berhubungan dengan user interface. Terus ada yang bertanya, apakah bisa kita lakukan query di controller di view? Bisa. Bisa. Ya, jawabannya bisa. Tapi itu menyalahi kaidah atau konsep dari CI dan itu bisa membahayakan dari sistem kita. Karena
yang tadi, yang kemarin. Berarti itu konsepnya itu monolitik. Artinya seluruh coding kita jadikan satu file. Koneksi ke database di situ, query di situ, looping di situ, tampilan user interface di situ semua. Nah, nanti ketika aplikasi kita sudah besar, kita pengen mengembangkan itu sangat susah. Nah, makanya DCI menerapkan model view dan controller, ya, atau MVC. Nah, konsep MVC ini sudah disediakan oleh CI, jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi harus buat folder model, buat folder view, buat folder controller, ya. Jadi itu. Jadi teman-teman intinya harus paham ini ya konsepnya. Nanti alurnya akan saya jelaskan lebih detail lagi. Oke, nah ini ya, ini konsep alurnya atau life cycle-nya. Jadi ketika saya buka contohnya pcr.ac.id, ketika PCR itu menggunakan framework CI, dia akan mengakses yang namanya index.php ini. Jadi core of the core-nya itu index.php ini. Jadi intinya di sini. Nah, nanti index.php itu akan melakukan request ke routing, ya, ke file routing. Nah, di routing itu akan ada sebuah URL yang bisa kita definisikan, ya, atau kita bisa juga melakukan standar atau default penentuan URL atau routing dari CI. Nanti akan saya ajarkan di slide selanjutnya. Nah, oke, ketika dia sudah masuk ke routing, dia akan masuk ke yang namanya security ini. Ya, jadi kelebihan dari framework kemarin selain kita bisa membuat aplikasi dengan cepat, ya pasti keamanannya terjamin. Ya karena di dalam framework itu sudah terdapat security. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi bagaimana sih menangani SQL injection, bagaimana menangani user yang jahil-jahil untuk mana tahu dia mau hacker sistem kita, ya seperti itu. Nah, kemudian baru dia masuk ke application controller. Nah, di application controller ini ada banyak folder, ya ada banyak folder, ada model, library, helper, plugin, sama script. Tapi intinya ketika kita masuk controller, nah itu nanti dia bisa memanggil tadi. Jadi ketika dia sudah routing, dia langsung ke security, kemudian langsung ke mengakses controller. Ya, mengakses kontrol. Jadi kita akan banyak menuju ke file yang namanya controller kalau di CI ya. Nah, karena dia intinya tadi di sini pusatnya itu ada di controller ya. Ketika controller itu butuh data mahasiswa, ya udah nanti kita ambil kelas modelnya tadi. Ketika kita mau nampilkan datanya di view, ya sudah nanti kita tinggal tampilkan datanya di view. Nah, makanya kita nanti akan banyak melakukan konfigurasi di controllernya ini. Nah, itu ya. Nanti ketika kita butuh library, contohnya kita pengen convert dari HTML ke PDF atau pengen mengirimkan email lewat CI, nah itu bisa kita manfaatkan library. Nah, di helper ada juga ketika kita pengen menambahkan coding-coding tertentu yang bisa membantu kita, contohnya konversi tanggal, konversi nama hari. Kalau nama hari di defaultnya kan apa namanya, harinya kan bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesia. Nah, itu kita bisa pasangkan di helper. Kemudian ada plugin, ada script juga, ya. Tapi yang paling sering kita gunakan nanti adalah di folder model, library, sama view tadi ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan instalasi dari framework CI ini. Yang pertama, di sini ya, tools yang dibutuhkan yang pertama SAM, MAM, atau LAM, atau AppServe, atau software yang lainnya boleh. Ya, kalau ini kan sebenarnya pembantu kita aja ya. Jadi kalau SAM itu di dalamnya udah ada web server, udah ada database server, ya. Jadi kadang-kadang ketika sidang tuh banyak ditanyakan juga, SAM itu apa sih gitu. Tapi banyak jawaban yang salah. SAM itu phpMyAdmin, SAM itu Apache gitu. Nah, kalau jawaban yang benar memang SAM itu adalah salah satu software yang mana di dalamnya itu sudah ada Apache, sudah ada database server. Nah, tinggal kita manfaatkan aja toolsnya. Seperti itu ya.
Jadi pastikan sudah ada SAM, kalau mau pakai Windows, kalau pakai Mac ya silakan install MEM atau software yang lainnya. Kemudian database servernya kita gunakan MySQL dulu ya. Jadi untuk Postgre nanti kita akan gunakan di Laravel, insya Allah. Kemudian untuk text editornya kita sepakati aja ya, kita samakan saja, kita gunakan VS Code. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa pakai Sublime gitu, ya udah nggak masalah. Yang penting laporannya sesuai ya, laporan sesuai, kemudian hasil outputnya juga harus sesuai nanti. Kemudian web browser ya bebas juga, apakah teman-teman mau pakai Chrome, mau pakai Mozilla dan lain-lain ya. Nah itu. Oke, nah pertama untuk instalasi SAM ya nggak perlu saya jelasin lagi ya, silakan dicari di internet, bahkan itu tinggal di next saja. Mungkin kalau teman-teman ada kendala tidak mau di start Apache-nya, silakan ditanyakan di grup aja ya. Jadi kita selesaikan bareng-bareng. Oke, nah kita startkan service Apache dan MySQL. Oke, saya pastikan dulu di sini punya saya sudah start ya. Sudah start, nah kemudian silakan download CI-nya ya, atau framework kode igniter. Jadi ketika kita ngomongin sebuah framework itu sudah ada kerangka kerja ya. Nah, kerangka kerja tersebut itu sudah 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 disediakan. Jadi kita tinggal download saja, nggak perlu kita ya nggak perlu buat dari nol lagi ya. Nah itu, jadi kita harus download dulu. Nah di sini sebenarnya untuk versi CI itu sudah ada versi yang keempat ya, sudah ada yang versi keempat. Tapi saya sarankan untuk menggunakan versi yang ketiga saja, karena versi yang ketiga ini yang menurut saya paling mudah dipahami. Kalau yang versi keempat itu levelnya sudah setara sama Laravel, jadi nanti harapannya teman-teman dapat di Laravel saja. Kalau CI versi 3 saja. Kenapa? Karena di versi 3 ini menurut saya yang paling gampang dan paling powerful juga. Ya, contohnya hampir seluruh sistem di PCR itu sudah menggunakan CI3 ini. Ya, kayak kepegawaian dan lain-lain. Dia menggunakan standar CI3 ini. Jadi harapannya teman-teman ya paham ya basic dari CI3 ini. Nanti kalau teman-teman mau nambah ilmu lagi ke CI4 silahkan ya. Karena saya belum sempat belajar juga sebenarnya ya CI4 karena baru rilis tahun ini ya, tahun ini juga baru rilis. Kalau nggak salah 3 bulan yang lalu atau 4 bulan lah. Nah itu. Oke, jadi silakan di-download dulu ya. Nanti ketika teman-teman download itu akan ini ya, akan muncul yang namanya file zip tadi ya. Nah ini ya, kode igniter stable. Nah silakan diekstrak ya, silakan diekstrak. Kemudian buat folder dengan nama format nama, jadi nama teman-teman ya. Kemudian underscore ci. Nah ini enggak pembuatan foldernya itu bebas saja sesuai dengan nama project masing-masing ya. Enggak harus nama underscore ci atau nama underscore dir pun nggak masalah. Kalau kemarin kan kalau kita buat repository project dari GitHub version control atau git, nah itu kan harus ada dir, tapi nggak harus ada dir sebenarnya, bebas saja. Yang penting standar ya, tapi harapan saya harus ada nama ya di depannya biar nanti ketika Bang Ardi melakukan pengecekan laporan itu lebih gampang dan tidak ada manipulasi atau copy paste dari laporan temannya ya. Nah itu nanti silakan dibuat ya. Kalau ini contohnya saya di mem ya, kemudian htdocs. Kalau teman-teman berarti di SAM, kemudian htdocs, kemudian dibuat foldernya harus underscore ci. Nah nanti ketika ci itu sudah di-download, kemudian teman-teman bisa lakukan ekstrak ya, ekstrak file zip-nya ya, ekstrak file zip, kemudian
buka filenya dan copy seluruh file yang terdiri dari application system. Nah, ini saya demokan aja biar lebih enak. Oke, saya sudah ekstrak sih, tapi kok di bulan-bulan Mei ya. Saya ekstrak ulang aja. Oke, nah ini ya. Udah ada 2 nih. Hapus aja. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ini silakan di-copy semuanya, di-blok dari yang ada di dalam folder ini ya, folder CI ini, di-blok, di-copy, kemudian kita buat folder tadi. Di mem, kemudian htdocs. Di sini saya buat contohnya Mahrus 3 SIA gitu, contohnya ya. Kemudian teman-teman paste di dalam folder sini isinya. Oke, sambil nunggu saya akan jelaskan. Jadi dipaste ya, setelah diekstrak dipastekan, kemudian cek instalasinya ya, dan masukkan URL localhost / nama project. Oke, kita tunggu dulu apakah sudah selesai. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, caranya tinggal ketikkan localhost. Nah, di sini karena saya pakai mem dan portnya itu saya setting 8888. Nah, jadi saya harus mengikuti aturan dari memnya. Tapi kalau teman-teman mungkin portnya 80 ya berarti localhost / nama project aja langsung nggak masalah ya. Tapi karena saya sudah setting 888 makanya di sini saya set 88. Jadi kalau punya teman-teman ya tanpa 88 kalau nggak ada setting sama sekali di port Apache-nya ya. Oke, nah di sini selanjutnya saya akan tuliskan localhost ya. Kemudian nama project-nya apa? Oke, Marus _ 3 SCI ya tadi. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, berarti instalasi framework CI-nya itu sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya, muncul seperti ini pada gambar ya. Nah, nanti silakan diisi ya, localhost itu apa sih, nama project-nya apa. Nah, silakan diisi sesuai dengan punya teman-teman. Nah, nanti ketika buat laporan jangan lupa URL-nya di screenshot ya. Jadi biar valid juga laporannya memang benar-benar teman-teman yang ngerjain ya. Kemudian instalasi CI udah selesai. Nah, kita sudah melakukan instalasi CI. Nah, di situ ketika kita sudah melakukan instalasi ini, nah nanti kita akan analisa satu-satu isi framework-nya itu apa, kerangka kerjanya itu apa aja sih. Nah, seperti itu. Caranya ini saya close dulu karena ini tadi close window ya. Saya buka lagi. Nah, saya open folder ya, dibuka Visual Studio Code-nya, kemudian saya open folder, arahkan ke folder yang tadi udah saya buat. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan, nah ini ya sudah open, kita akan, nah ini saya akan jelaskan mengenai struktur framework-nya ya. Jadi ini adalah hasil atau merupakan framework dari CI-nya ya. Jadi ada 4 folder di sini, ada application, system, test, sama user guide. Nah, nanti teman-teman kalau pengen lihat pengen informasi lebih detailnya lagi, itu udah saya tulis ya di dalam modul ini. Kalau teman-teman butuh, silakan dibaca. Tapi di sini saya akan jelaskan yang intinya. Jadi teman-teman yang wajib tahu. Kalau yang lainnya kan nggak, ya opsional aja. Kalau pengen dipelajari silahkan. Itu sudah saya cantumkan di dalam modul ya. Nah, yang pertama di sini ada user guide SRC ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk
ini ya. Tapi ini sekarang udah beda ya kelihatannya versinya. Digunakan untuk tutorial atau user manual dari penggunaan CI itu seperti apa. Tapi kalau yang versi 3 sebelumnya tampilannya nggak seperti ini sih, kayak ada HTML gitu. Nanti di situ akan dikasih tahu apa sih fungsi modelnya, nanti query yang benar gimana, terus nanti session seperti apa. Nah, itu ada di user guide ini, petunjuk dari CI-nya. Nah, kemudian di sini ada testingnya juga, sekarang ya versi 3 yang baru nih. Jadi kita akan gunakan untuk testing, tapi ini jarang juga sih kita gunakan. Nah, intinya itu ada di sistem ini. Nah, ini adalah framework dari CI-nya. Jadi teman-teman nggak boleh utak-atik. Kalaupun mau utak-atik ya harus tahu konsep dari kerangka kerja dari CI-nya ini ya. Jadi contohnya teman-teman mungkin mau ganti koneksi ke database, codingannya mau diganti, stylenya mau diganti gitu. Ya harus tahu dulu, mungkin konsepnya harus dipahami, konsep dari CI-nya benar-benar dipahami gitu. Nah, ini memang nggak boleh diutak-atik ya, karena ini memang framework inti dari CI-nya. Nah, kemudian di sini, ini yang baru boleh kita utak-atik. Jadi ada di folder application. Nah, di folder application ini ada banyak folder juga. Tapi yang paling sering nanti kita konfigurasi itu ada di folder config, controller, kemudian model, dan view. Yang lainnya opsional. Nanti kalau pengen tahu arti dari folder ini untuk apa, itu udah saya jelaskan di dalam modul. Silakan dibaca saja. Nah, oke. Ketika kita udah instalasi CI, yang pertama kita harus konfigurasi dari CI ini. Ya, kita harus konfigurasi. Jadi, yang pertama, teman-teman harus buka config. Ya. Kemudian ada auto load ini. Nah, di sini gunanya kita bisa melakukan auto load dari library dan helper file. Library ini apa ya? Nanti kita bisa setting library yang akan kita gunakan di project. Contohnya, kita pengen koneksi ke database, ya berarti kita harus tambahkan library di dalam auto load ini, database-nya. Terus kita pengen gunakan base URL atau kita pengen gunakan bantuan dari URL. Nah, itu nanti kita set di sini URL-nya. Atau kita butuh session atau kita butuh library dari CI untuk mengirim email. Nah, itu tinggal kita definisikan di sini. Jadi kita tidak perlu jadi fungsinya sebenarnya ya kita nggak perlu include lagi di dalam controller nanti. Jadi ketika aplikasi ini dijalankan, dia otomatis nge-load atau otomatis mengimport file library-nya. Ya, oke, kita buka modulnya saja. Ini saya close saja ya. Oke, nah di sini nanti silakan teman-teman baca. Nah, di sini kita config dulu ya. Yang pertama yaitu library. Nah, library yang akan kita gunakan ada database, email, dan session. Nah, itu di line 61. Oke, mana dia 61 ya. Nah, ini kita tambahkan peti 2 ya. Peti 1. Kita pakai peti 2 nggak masalah juga sebenarnya. Nah, kita tambahkan 3 file ini. Jadi, kerangka kerja awal dari CI itu belum menyediakan, belum ada isinya ya. Artinya, intinya kita belum mendefinisikan apa saja sih library yang harus di-import, ya kan. Nah, di sini kita harus import database, email, sama session, karena kita akan gunakan itu. Sebenarnya email nggak sampai ya, tapi kita import aja nggak apa-apa. Kemudian session ini kita nanti gunakan untuk login ya. Nah, kemudian selain itu juga di sini ada helpernya. Nah, helper ini pembantu. Jadi kita bisa menggunakan, contohnya kita pengen tahu nama project kita URL-nya apa. Nah, itu bisa digunakan helper URL ini, ya.
Nah, makanya kita harus import URL, kemudian sama apa tadi? File. Nah, file ini sebenarnya nggak digunakan juga, tapi nggak apa-apa lah. Kita import aja. Nah, kalau sudah jangan lupa di-save ya. Jangan lupa di-save. Nah, kita udah menambahkan URL sama file. Jadi ini nanti akan menjadi helper kita, pembantu kita ya. Ketika kita pengen tahu nih URL yang akan kita definisikan di project kita apa gitu. Nah, kemudian kalau yang ini library ya, library dari CI-nya kita butuh koneksi ke database, kita butuh kirim ke email, kita butuh session. Nah, itu harus kita load dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita buka di folder config ya. Nah, di folder config ini ada base URL. Base URL ini sama seperti nama hosting dari project kita. Ya, contohnya pcr.ac.id. Nah, nanti kita definisikan di sini. Atau labjti.pcr.ac.id kita definisikan di sini. Nah, karena kita masih lokal ya berarti kita definisikan di sini http:// jangan lupa ya localhost. Karena saya pakai port 88 ya saya definisikan di sini. Kalau teman-teman nggak pakai port ya berarti localhost saja / nama projectnya apa. Nah, nama project itu harus sama dengan folder yang ada di htdocs tadi ya. Nah, kalau punya saya di sini mahrus underscore 3SIA. 3SIA. Nah, oke, simpan. Nah, kemudian di sini kita akan definisikan database ya. Kita akan definisikan database. Nah, di database ini kalau tadi config ya, intinya di config ini ya cuman ada base URL ini saja sih yang paling sering digunakan. Kemudian di sini ada index specs ini kita bisa ilangi nanti ya menggunakan htaccess karena ini berpengaruh di ketika kita routing ya. Ketika kita routing ini sangat berpengaruh. Nanti kita jelaskan di materi selanjutnya. Nah, ini settingan sederhana, jadi kalau teman-teman mau lebih dalam lagi mengenai config ini, ya silakan dieksplor aja. Tapi secara umum ya, kita settingnya di base URL aja. Oke, nah selanjutnya kita akan setting database. Ya, kita akan setting database. Di sini localhost. Nah, username-nya di sini saya buat root. Tapi kalau teman-teman mungkin username-nya password-nya nggak ada ya nggak usah diisi. Karena saya sudah definisikan root juga, jadi nggak perlu saya ini ya. Kalau di sini password username-nya root, di sini password-nya saya sudah set root, jadi saya harus sesuaikan juga. Nah, untuk database-nya silakan teman-teman buat di php-admin ya. Hanya dibuat dulu. Nah, contohnya di sini Mahrus CI ya. Nama database-nya dulu. Nah, silakan teman-teman buat Mahrus CI. Nah, ketika udah nanti di-save aja di sini. Oke. Nah, nanti di sini ada database driver-nya ya. Karena kita gunakan MySQL, berarti ya MySQL database driver-nya. Kemudian nanti teman-teman mau menggunakan PostgreSQL ya tinggal diganti aja ini. Driver-nya apa. Seharusnya udah ada di CI. Oke. Nah, itu selanjutnya kita ke routing ya. Nah, di routing ini adalah layer yang kedua. Kalau tadi kan index.php. Index.php-nya itu ini. Nih, index.php-nya. Nah, ini ya pokoknya settingan dari CI-nya gimana ketika kita buka halaman website pertama kali. Nah, ini yang diakses oleh CI. Nah, nanti si index.php ini akan mengarahkan ke root sesuai life cycle-nya tadi ya. Nah, root-nya itu ada di di config roots ini.
ya di root sini. Nah, di sini ada yang namanya default controller, ya. Default controller ini jadi CI itu ketika kita jalankan dia pasti mengakses controller terlebih dahulu, ya. Ketika kita jalankan contohnya pcr.ac.id. Nah, itu yang pertama kali diakses itu pasti controller. Kita jalankan google.com gitu. Kalau Google pakai CI, nah itu pasti yang dijalankan itu controller, ya. Nah, makanya di sini kita set default controllernya yaitu welcome, ya. Welcome ini berarti adalah nama controller. Kalau kita lihat di sini ada welcome, sorry, kok view sih? Controller. Nah, ini ada welcome, ya. Nah, di sini ada class welcome, ya. Nah, itu yang dipanggil atau didefinisikan di routing. Jadi ketika pertama kali dijalankan localhost / nama project tadi mahrus_3SIA. Nah, dia akan menjalankan welcome ini. Menjalankan welcome, dan ketika dia pertama kali atau merujuk ke controller, yang pertama kali dieksekusi adalah function yang bernama index, ya. Function yang bernama index, ya. Itu. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata di dalam function index ini dia memanggil view, ya, memanggil view welcome message. Nah, ketika kita buka di dalam folder view, memang ada di sini namanya yaitu welcome message, ya, welcome message. Nah, di sini isinya yang tadi welcome to Codeigniter. Nah, nanti ketika teman-teman ubah di sini ya akan berubah. Contohnya di sini welcome to harus gitu kan. Nah, nanti di sini akan berubah, ya, welcome to Maros. Karena aturan routing nanti akan saya jelaskan juga ya di materi yang selanjutnya. Nanti akan ada polanya. Jadi teman-teman harus paham itu juga, ya. Nah, itu. Kemudian struktur URL-nya, ya. Yang pertama itu localhost, ya, atau hostingnya apa, web servernya apa. Contohnya web servernya PCR, hostnya pcr.ac.id, ya, berarti diganti dengan pcr.ac.id. Kemudian di sini ada mahrus_CI, ya. Mahrus_CI ya nama foldernya di dalam web server itu apa. Kalau nggak ada, kalau teman-teman nggak ada folder ya berarti localhost saja. Kemudian index.php itu merupakan file index.php yang ada di CI, ya, yang ada di CI. Nah, itu kemudian ya sebenarnya ini ya, index.php. Ya, kalau standarnya aturan URL-nya itu, ini kan localhost, project-nya apa, index.php, nah kemudian nama controller, ya. Nah, contohnya di sini nama controllernya welcome, berarti yang pertama kali dipanggil yaitu controller welcome, dan function yaitu index, ya, function yaitu index. Ketika teman-teman punya 100 function, ya, nggak ada nama indeksnya, ketika kita jalankan /welcome ini, ya pasti akan terjadi error 404, bahwa page atau halaman indeksnya tidak ada katanya. Nah, itu. Kemudian struktur basicnya seperti ini ya, nama localhost-nya atau hostnya apa, nama project di dalam htdocs tadi apa. Kalau teman-teman mungkin nggak ada folder di dalam web server, ya berarti dihilangkan ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada index.php. Nah, index.php itu file yang tadi, yang di dalam root dari project CI kita. Kemudian di sini ada nama controllernya, ya. Contohnya di sini welcome. Berarti dia akan memanggil controller si welcome tadi, ya, yang ini. Kemudian di sini ada index, ya. Nah, index itu ya
urutannya, selanjutnya kita baru manggil index function ya. Di sini function. Tapi kita bisa hilangkan karena memang ketika kita jalankan controller ini, dia akan memanggil index pertama kali. Nah, nanti ketika teman-teman panggil index juga di sini itu sama aja. Jadi urutannya nama controller, kemudian nama indeksnya apa, kemudian kalau ada parameter bisa kita kirimkan di sini juga. Contohnya di sini kita pengen mengirimkan data 1. Nah, nanti bisa diambil di dalam function yang ada di controllernya. Nah, ketika kita pengen buat function baru, contohnya di sini. Kita ikutin aja modulnya ya. Ini pokoknya urutannya. Ya, welcome index. Nah, kita pengen buat function baru yaitu home gitu. Ya kan? Nah, ketika kita jalankan ini nama controllernya, ini nama functionnya, dia bakalan error 404 page not found. Artinya function home ini belum ada katanya di dalam controller. Kenapa kok diakses gitu? Nah, makanya di sini kita harus definisikan dulu. Contohnya function home. Nah, di dalam function home ini nanti kita bisa keluarkan. Contohnya saya pengen hello world gitu. Hello world. Nah, nanti dari sini kita bisa simpan, kemudian nanti kita akses lagi, dia akan keluar yang namanya hello world. Ya. Nah, itu ketika nanti kita panggil ini, panggil view ya, tinggal di copy aja. Copy di sini, kita panggil view-nya, nanti seharusnya sama saja. Ya, kan terpanggil view-nya di sini. Nah, itu. Kemudian saya akan contohkan lagi untuk memanggil parameter ya. Di contohnya di sini home slash saya pengen ngirim nama saya gitu. Dan ketika saya jadi urutannya di sini ini yang harus diingat ya. Ini nama controllernya, ini nama functionnya, ini parameter yang ada di dalam function. Nanti ketika ada 1000 parameter di sini ya itu yang akan di-get ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti di sini ada function home, kemudian di sini ada parameter mahrus. Nah, nanti kita akan get parameternya itu di sini. Ya, ini untuk mengisi parameter. Contohnya saya akan tampung di nama ya. Nanti parameternya akan saya cetak dengan hello world ini. Nah, nama sama dengan nul ini fungsinya ketika teman-teman nanti tidak definisikan slash mahrus di sini atau parameter di sini, artinya dia di set kosong. Tapi ketika ada isinya, dia akan mencetak hello world nama. Kita tes ya. Nah, hello world harus ya kan. Ketika kita tidak definisikan di sini, ya dia tidak bakalan error ya, tidak bakalan error atau artinya parameter yang di depannya itu kosong URL-nya ya kan, slash di depannya kosong. Oke, nah ketika kita tidak definisikan di sini ya pasti akan error. Kenapa? Karena ketika di sini ini wajib artinya. Jadi si dolar nama ini wajib ada isinya. Nah, dia bakalan error karena nggak ada parameter di depannya. Tapi ketika kita kasih parameter ya nggak bakalan error ya. Nah, tapi biar aman ya kita harus kasih sama dengan P2. Jadi ketika dia tidak mengakses tidak mengisi parameter ya tidak bakalan kosong gitu. Nah, itu ya intinya. Nah, basic dari routing seperti itu. Jadi teman-teman harus paham. Jadi urutannya ya minimal localhost ini hostnya apa ya. Kalau teman-teman pakai Apache ya localhost, kalau masih di lokal. Kalau udah di hosting ya berarti pcr.ac.id. Nah, kemudian ini ada folder yang ada di htdocs. Kalau di hosting berarti folder yang ada di public HTML. Tapi kalau teman-teman sudah jadikan root ya berarti nggak usah folder lagi di sini ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada index.php, file
yang wajib diisikan, tapi teman-teman sebenarnya bisa hilangkan menggunakan HT Access. Ya, menggunakan HT Access. Nanti mungkin di pertemuan terakhir akan saya jelaskan caranya. Kemudian di sini ada welcome adalah nama controller. Diingat-ingat urutannya di sini. Ini adalah nama controller, kemudian ini adalah nama function yang ada di controller. Ya. Nah, ini nama controllernya welcome, ya. Kemudian home ini adalah nama function. Kemudian slash selanjutnya itu adalah nama parameternya apa, atau parameternya itu apa yang akan dikirimkan. Kemudian jangan lupa di dalam function yang home ini harus ada penampung dari parameternya agar tidak terjadi error, ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini yang tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan implementasi template ya, implementasi template dari jadi nanti kita download template, kemudian kita gunakan template-nya itu di framework CI ini. Nah, silakan download template-nya ya di URL ini. Jadi saya gunakan admin LTE yang versi 3 ya. Di sini gratis, jadi tinggal kita pakai aja. Nah, nanti ketika sudah di-download, diekstrak saja ya. Saya udah download sih. Saya coba dulu download. Nah, ini ya. Saya udah download kemarin. Mana ya dia? Kind. Nah, ini ya admin LTE 3 ini. Nah, nanti semua isinya ini silakan teman-teman copy ya. Yang di dalam folder admin LTE, di copy aja semuanya, nggak apa-apa. Nanti kalaupun berat, nanti ya tinggal kita kurangi aja ketika mau di-upload ke hosting. Tapi kalau di laptop kita masih cukup lah. Di mem, htdocs, kemudian di marus 3 SIA. Nah, di sini kita buat folder aset. Ya, sebenarnya bebas mau aset atau gimana, tapi standarnya biasanya untuk CSS, JavaScript, atau template itu diletakkan di aset ya namanya. Nah, kemudian nanti dipastikan di situ. Nah, ketika sudah teman-teman kopikan dan pastekan di dalam folder aset tadi, nah ketika kita mau buka ya buka aja file index.html ya, yang di sini. Buka aja, langsung double klik boleh. Atau teman-teman kalau mau buka di server boleh juga, langsung aja URL-nya itu marus 3 SIA/aset tadi, folder aset tadi. Oke, saya buka ya di sini. Nah, ini yang tadi ya, folder aset. Nah, ini tampilan dari template-nya. Nah, nanti kita rencana nanti akan buat prototipe dari menunya dulu ya. Jadi di sini nanti ada menu dashboard sama user, nanti di sini ada table, nanti isinya ada isi tabelnya, kemudian nanti kita buat form untuk input datanya, ya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah sampai sini, nah kita akan buat layout secara dinamis ya. Jadi nanti ketika kita pengen menambah sebuah halaman, nah itu biar dinamis ya. Jadi ketika sebenarnya kan kalau kita ngomongin sebuah halaman website, ya kan, yang berubah itu biasanya adalah isi dari konten yang ada di tengah sini, ya kan. Untuk menu-menunya ini jarang berubahnya ya. Artinya ketika ada penambahan menu saja dia baru berubah. Artinya di seluruh konten yang ada di sini itu pasti akan menampilkan seluruh menu ya. Meskipun kita klik di sini, nanti menunya sama juga. Kita klik di sini, menunya sama juga. Nah, menu ini yang akan kita buat dinamis dan dia bisa ditampilkan langsung ke seluruh halaman. Jadi nggak perlu kita definisikan satu-satu ya.
Nah, caranya silakan teman-teman buat layout dulu ya. Jadi nanti akan saya pisah ya. Komponennya itu ada footer, header sama sidebar ya. Footer, header sama sidebar ya. Jadi footer itu nanti akan mengisi konten yang ada di bawah ini. Seluruh konten yang ada di bawah akan diletakkan di footer. Nanti header itu berhubungan dengan sidebar dan menu header yang ada di sini. Tapi nanti di sidebar akan saya pisah lagi atau saya letakkan lagi dia dalam di dalam menu header ya. Jadi nanti saya akan pisah. Nah, itu. Kemudian sorry. Kemudian di sini kita buat dulu ya layout, footer, header sama sidebar. Nah, kita buat folder layout di sini ya. Layout, kemudian kita buat header.php, header.php, kemudian sidebar ya untuk tampilan menu-menunya. Nah, kita buat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat blank page. Kita ambil blank page saja, jadi biar nggak banyak isinya ya. Pilih aja di extras, kemudian pilih yang blank page. Nah, ini adalah menu kosong, jadi ketika nanti kita mau isi table, contohnya nanti kita letakkan di sininya. Ya. Nah, blank page ini kita copy semua codingnya. Ya, caranya tinggal di klik kanan view page source. Nah, nanti akan muncul seluruh coding di sini, kita copy aja atau Ctrl A, Ctrl C boleh ya. Klik kanan view page source, kemudian nanti dia muncul ini ya. Kita Ctrl A, Ctrl C, pastekan di dalam, kita gunakan yang welcome message dulu ya, view welcome message. Welcome message dulu. Nah, ketika kita sudah pastekan di dalam welcome message, nanti ketika kita jalankan localhost /mahrus3SIA, nah dia akan muncul ya. Muncul tampilannya tapi masih jelek seperti ini ya. Artinya CSS sama JavaScript-nya belum terinclude. Jadi kita harus tambahkan dulu. Nah, caranya tinggal teman-teman blok aja ini ya. Di blok karena di sini kan artinya dia keluar ke folder ya, keluar ke folder 2 kali baru dia memanggil plugin. Sedangkan library tadi kita letakkan di folder asset ya kan. Nah, makanya kita harus arahkan ke folder asset tersebut. Nah, caranya teman-teman blok aja titik-titik slash ini di blok ya. Kemudian tekan Ctrl D ya. Atau kalau di Mac Command D ya. Nah, Ctrl D semuanya sampai balik ke atas, baru teman-teman definisikan seperti ini. Ketikkan echo base URL, kemudian asset. Jangan lupa di depannya kasih slash ya. Karena kan nanti echo base URL ini dia akan mencetak localhost / nama project kita / asset. Sedangkan di dalam asset itu masih ada folder plugin, makanya kita harus kasih slash. Nah, di slash seharusnya di sini udah muncul ya, sudah berhasil. Tampilannya sudah rapi dan sesuai yang kita inginkan ya. Nah, itu. Kemudian dari sini kita akan pecah dia. Jadi kita akan pecah ke 3 layout tadi. Jadi biar lebih dinamis. Caranya silakan diikuti modul ya. Nah, di sini suruh ini udah tadi ya. Nah, kemudian cut coding 1 sampai 712. Nah,
Seharusnya sama sih kalau nggak ada diutak-atik lagi ya. 1712. Nah, ini kenapa saya cut dari 1 sampai 712 karena ini merupakan isi dari konten. Jadi nanti kita tinggal include saja ya. Tinggal include saja. Tapi kalau teman-teman mau copy aja nggak masalah sih. Di copy, di Ctrl X saja biar nanti kelihatan ya perubahannya. Oh, belum tercopy semua. 712. Oke, kita copy. Ya, jadi intinya ini ya, content wrapper. Jadi nanti ketika kita pengen ngisi layout, ngisi file, atau ngisi dari halaman itu tinggal kita masukkan aja di tengah-tengahnya. Nah, ini yang berhubungan dengan header. Ctrl X, save, kemudian disimpan di header. Pastikan di header. Nah, nanti di header ini dia ada sidebar-nya ya. Nah, sidebar ini nanti kita include-kan juga. Nah, ini main bar sidebar ini kita teman-teman bisa di asset-nya ini tinggal di unexpand jadi biar mengecil dia. Nanti kita bisa Ctrl X lagi ya. Artinya menu yang ada di sini itu kita pindahkan ke dalam sidebar file tadi. Jadi biar lebih dinamis ketika teman-teman mau mengubah halaman atau menambah menu itu tinggal setting aja di sidebar-nya gitu. Tapi ini sebenarnya tergantung selera kita juga ya. Jadi kalau teman-teman ngodingnya pengen lebih dinamis lagi itu bisa diatur dengan selera masing-masing. Tapi kalau ini selera saya sih. Jadi biar lebih cepat dan dinamis codingannya. Nah, ini di pastekan di sidebar. Kemudian di sini ketika kita sudah simpan di sidebar ya, yang coding aside tadi ya. Kalau di modul udah saya jelaskan seharusnya ya. Ya Allah. Bentar, ini dari 1 sampai 712 ya. Udah kita kopikan. Nah, kemudian di sini kita buka file layout, kemudian kita cut yang tadi ya, main bar set content tadi. Kemudian kita letakkan sidebar ya, di sidebar, kemudian kita panggil si sidebar tadi ya. Artinya di sini kan kita tadi sudah cut nih. Nah, kita sudah pastekan di dalam sidebar. Nah, kita biar dia ada menunya, ya kita harus panggil dia. Caranya tinggal php ya di load view, kemudian nama view-nya apa tadi? Berarti karena si sidebar ini ada di folder layout, berarti saya definisikan dulu layout / sidebar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita balik lagi ke welcome ya. Welcome message. Nah, di sini ini akan menjadi konten dari halamannya ya. Konten dari halamannya, dan untuk footernya itu kita ambil dari, karena tadi buka div content wrapper, nah kita harus ambil footernya di line 48 ini sampai 77, kita letakkan di footer.php. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, kita refresh di sini, dia akan berantakan gitu. Cuman muncul seperti ini. Artinya header-nya belum kita include, footer-nya belum kita include. Oke, kita include dulu. Jadi biar terbaca tadi ya. Nah, di sini buat this load ya. Kita artinya mau load file yang ada di view ya, folder view ini. Di slot view kita mau manggil file di dalam folder view, kemudian kita panggil si layout
layout, kemudian header ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya jangan lupa dia. Nah, di antara layout header sama footer ini adalah isi dari halamannya ya. Oke, footer. Nah, ketika kita refresh harusnya udah muncul semuanya. Jadi nanti ini adalah halaman dari isinya. Jadi kalau teman-teman ini hapus umpama ya. Nah, ini kasih isi gitu. Nah, dia sudah ada muncul di sini isi. Nah, jadi teman-teman tinggal ambil aja HTML-nya seperti apa gitu. Ya kan? Nah, itu. Kemudian berarti kita udah selesai yang ini. Ini udah selesai ya. Kemudian kita akan nantinya akan membuat sebuah sistem create, read, update, delete ya. Nah, nanti CRUD-nya itu kita akan gunakan satu table yaitu user. Nah, biasanya untuk setiap kita mau buat sistem create, read, update, delete itu bagusnya ya, saran saya memang harus dibuat folder di dalam folder view. Contohnya teman-teman pengen CRUD dengan table user, berarti di sini harus kita buat user. Nanti di situ ada file list dan form. List itu untuk menampilkan datanya, formnya untuk melakukan insert atau update data nanti. Nah, kalau style saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya style yang lain ya silakan, bebas. Yang penting konsepnya ya ketika kita ingin melakukan load data, ya tinggal diarahkan ke folder user biar terstruktur dan rapi ya. Kalau kita pengen mengambil data user, ya kita berarti arahkan nanti view-nya ke dalam folder user itu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita akan gunakan data table ya. Kita akan gunakan data table. Jadi silakan teman-teman buka template-nya lagi ya. 3ICA assets ya. Nah, assets kemudian dipilih yang table, data table. Nah, di sini sudah ada contoh ya, contoh. Jadi nanti kita tinggal ambil saja. Kita akan ambil yang ini ya. Jadi biar kita bisa sorting, kita bisa searching juga, ya kan? Nanti kita bisa paging juga di sini. Jadi udah enak lah, tinggal gunain aja. Nah, caranya teman-teman silakan di inspect dulu. Artinya kita akan mengambil data ini ya. Kita copy aja ini nggak apa-apa untuk penanda nanti ketika di pack source. Nah, nanti kita copy, kemudian di pack source dulu, tuh lihat codingnya, kemudian kita cari, kita find. Ya, seperti ini. Atau kalau pengen gampang lagi ya, klik kanan ini, kemudian di inspect. Nah, nanti di sini kan ketahuan nih, sini dia berada di card header ini. Nah, ini konten dari semua headernya. Kalau kita buka ya, isinya ada judulnya, kemudian ada tabelnya juga, ya kan? Nah, itu kita bisa ambil. Caranya ya, tinggal kita arahkan ke sini, kemudian kita edit as HTML. Tapi nggak efektif ya kelihatannya kalau di sini. Nggak bagus, kita harus ambil dari sini aja, biar lebih aman ya. Nah, kita ambil dari baris yang ke 1176, karena kita mau ambil tabelnya saja. Kita copy aja, sampai tutup tabel. Yang ada di baris 1604. Kita copy. Kemudian, oh ya, usernya belum kita buat ya, lupa tadi. Di dalam view kita buat user, kemudian kita buat layout ya. Sorry kok layout sih. List.php nanti isinya itu
table tadi, ya. Kemudian nanti kita buat file form.php untuk form input, insert, dan update nanti. Oke, nah di list ini kita ambil ya headernya ya. This load, atau biar cepat ini aja lah, kita copy aja dari sini ya. Copy aja yang dari welcome ini, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian nanti kita tinggal isi aja di sini tabelnya ya. Karena ini kan isi dari kotaknya tadi. Ya. Nah, caranya tinggal di copy aja ini. Kemudian dipastekan di sini. Ya kan? Nah, ini udah masuk ya tabelnya, tapi kelihatannya belum ada data tabelnya. Ya, belum ada data table. Jadi kita nggak bisa sorting, kita nggak bisa searching, kita nggak bisa filtering atau paging. Ya kan? Nah, biar nambah fitur tadi, fitur dari data tabelnya. Nah, silakan tambahkan baris 14, 15, sama 16 ini, kopikan ke header, ya, karena dia CSS ya. Jadi kita buka di layout, kemudian header, pas letak di, ya terserah, pokoknya di antara buka head sama tutup head. Sebenarnya saya letak di sini aja. Nah, nanti titik-titik slash sama juga ya, kita ganti dengan echo base URL set slash ya. Kita copy seperti ini, kita pastekan ya. Jadi nanti biar dia terbaca. Kemudian selain CSS di data table ada juga JavaScript-nya. Jadi kita harus tambahkan juga. Nah, di sini kita ambil yang ini. Oke, data table ya 1639 sampai 1643. Kita pastekan di dalam footer. Nah, footer boleh di bawah atau di atas, nggak masalah sih. Yang penting harus di bawah jQuery ini. Nggak boleh dia di atas. Nah, kemudian ininya sama juga. Kita copy. Kemudian kita blok di sini, kita pastekan. Ya. Nah, udah selesai itu, ada lagi yang harus ditambahkan, yaitu jQuery-nya ini. Ya, agar si ID example 1 tadi, artinya si table tadi sudah bisa memanggil library data table-nya, harus ditambahkan ini. Oke, kita tambahkan aja. Ini ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa tutup script-nya. Script. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, seharusnya sudah muncul ya ininya, table-nya. Ya, ini step by step-nya sudah saya jelaskan ya. Copy table dari bawah sampai ke atas, kemudian nanti kita letakkan dia dalam card body yang ada di list.php, kemudian nanti kita tambahkan CSS, JavaScript-nya dari data table tadi, kita kita ganti titik-titik slash dengan base URL, kemudian kita tambahkan ini jQuery-nya ya, biar terbaca library dari data table-nya. Nah, kalau sudah seharusnya dia muncul seperti ini. Nah, gimana caranya? Kalau di sini kan saya kasih tugas, ya kan? Gimana cara memanggil list view yang udah kita buat tadi, atau kita akses dia di dalam controller. Ya, contohnya di sini controllernya berarti welcome, kemudian di sini functionnya yaitu user. Nah, kita buatkan aja, nggak apa-apa. Nah, berarti kita sudah buat di user ya, berarti kita tinggal panggil aja. Caranya kita buat function di sini. Function, berarti di sini user ya. Oke, nggak ada parameter karena kita belum butuh ya. Jadi kosongkan aja, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya baru kita panggil list table yang udah kita buat tadi. Berarti this load view, kemudian apa namanya, nama folder yang ada di view, yaitu user/list. Nah, seharusnya udah muncul. Jadi nanti ketika kita akses localhost
slash nama project kita, slash index.php, slash nama controller welcome, kemudian slash user, dia akan memanggil si user list yang udah kita buat di sini tadi, ya. Ya, user listnya isinya table tadi, ya, dan sudah bisa searching dan filter menggunakan data table. Oke, kita tes sini ya. Ini yang tadi template slash index.php slash welcome slash nama functionnya yaitu user. Oke, nah di sini udah muncul, ya kan? Nah sekarang tugas teman-teman ya silakan disesuaikan dengan output yang di sini. Keluarannya nomor, nama, email, prodi, sama password. Silakan dibuat, ya. Nah itu, oke. Selanjutnya, tugas selanjutnya di sini kita disuruh membuat form, ya. Formnya nanti untuk insert atau update data. Ada seperti ini ya, ada nama, prodi, email, sama password. Nah itu kita ambil di dalam form horizontal di template. Caranya, silakan teman-teman buka di form, nah general element. Sorry. Ini seharusnya template-nya ya, lupa tadi. Di form, general element, kemudian di ini, saya ambil yang ini. Kalau teman-teman mau pakai yang lain ya terserah sih. Tapi ini aja lah, biar sama semua ya. Caranya tinggal teman-teman inspect aja. Kalau ini bisa di-inspect ya, tapi kalau tadi karena table, jadi susah juga karena pakai data table ya. Nah, nanti kita ambil yang di form ini, ya. Nah, di form ini ada card body, artinya di isinya. Isinya kita edit as HTML, ya. Kemudian kita copy ini semua nanti. Oke, sebelum kita copy ini, kita siapkan dulu isi dari formnya. Isi formnya sama seperti di welcome message, ya. Kita kopikan, ya di layout header, kemudian nanti kita akan isi di sininya ya. Nah itu, oke, kita copy dulu, kita buka form.php, kemudian kita copy yang form yang ada di sini, yang sudah kita inspect tadi ya, diklik kanan, ya, inspect. Nah, di inspect ini kita bisa nentukan sih sebenarnya mau ngambil apa. Kalau kita mau ngambil sama buttonnya, jadi kita tambah footer, ya. Nah ini. Tapi kalau kita mau ngambil headernya, ya bisa juga. Nah, karena kita mau ngambil form buttonnya juga, berarti kita ambil yang di sini, formnya. Jadi kita edit as HTML, kita copy semuanya, kita letakkan di dalam sini, dalam card body ini, di tengah-tengahnya. Oke, kita simpan. Nah, ketika sudah disimpan, nanti kita buat function sama juga seperti ini. Contohnya user underscore form gitu kan. Tanpa parameter, kita load, load, view gitu kan. View, kemudian user slash form. Nah, nanti ketika kita akses localhost slash nama project kita apa, slash index.php, slash welcome nama controllernya, kemudian kita slashkan si user form, dia akan memanggil form yang sudah kita buat. Oke, caranya kita tes ya. Oke, ini kita back aja. Serve form. Nah, oke, muncul ya email dan passwordnya sudah rapi juga, dia berada di tengah. Ya. Oh ya, nanti menunya ini harus disesuaikan juga ya, teman-teman silakan edit sesuai yang ada di modul ini. Jadi ada di sidebar-nya, silakan sesuaikan dengan yang hasil output di sini. Ya, nah ini nanti silakan teman-teman atur juga. Di sini ada tambah data, di sini ada cancel. Formnya ada 4 form, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada apa-apa silakan teman-teman tanyakan di grup, ya. Nanti insya Allah akan saya bantu dengan Pak Arti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm?